Berdoa selesai. Hari ini siapa yang mau masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Semoga kalian semua selalu sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran ya setiap harinya. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Jadi kita akan belajar tentang apa? Sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Yang tahu? Baik, sumber daya alam itu artinya semua kekayaan yang berasal dari alam. Apa? Iya, semua kekayaan yang berasal dari alam. Manfaat dari sumber daya alam yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibedakan berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Ada yang tahu apa aja? Jadi berdasarkan pemulihannya sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua yaitu ada yang tahu nggak? Coba ya, tahu nggak? Iya benar, pinter. Yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya yang pemulihannya atau pembentukannya itu memakan waktu yang singkat atau memakan waktu yang cepat, sehingga tidak dapat habis. Contohnya itu apa? Ada yang tahu? Nih, Ibu bawa salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu tumbuhan. Pinter. Selanjutnya ada yang tahu lagi nggak? Coba Siti, tahu nggak? Iya, pinter. Air. Air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh lainnya yaitu udara, hewan, dan sinar matahari. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu kebalikan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu merupakan sumber daya yang pemulihan atau pembentukannya itu memakan waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama, yaitu beratus-ratus tahun. Jumlahnya itu relatif tetap atau bahkan berkurang. Tahu nggak berkurangnya kenapa? Karena sering digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia, sehingga sewaktu-waktu sumber daya tersebut dapat habis. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Nih contohnya, Ibu bawa contohnya. Ini apa namanya? Iya, batu. Batu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tadi apa contohnya? Iya, batu. Kemudian apa lagi? Minyak bumi. Lalu gas alam,
mati. Benda mati itu apa aja ya? Nah, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian udah mempelajarinya ya di materi IPA. Kemudian kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam organik dan anorganik. Sumber daya alam anorganik itu kegiatannya hubungannya adalah pertambangan, baik itu pertambangan emas, pertambangan batu bara, dan lain-lain. Kemudian kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam organik, ada yang tahu? Pinter, pertanian. Kemudian apa lagi? Iya, kehutanan, peternakan, dan iya perikanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Pertama yaitu sumber daya alam terrestris, merupakan sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk berbagai aktivitas penduduk, sebagai bahan industri seperti keramik, gedung, dan lain-lain, dan segala sumber daya alam yang berasal dari tanah. Jadi sumber daya alam terrestris itu berkaitan dengan darat. Contoh sumber daya alam terrestris yaitu hutan. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam akuatik. Apa itu sumber daya alam akuatik? Yaitu sumber daya yang berkaitan dengan perairan seperti sungai, danau, air tanah, air hujan, dan lain sebagainya. Coba Ibu kasih pertanyaan ya. Batu. Batu itu termasuk sumber daya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak ya? Pinter, beri tepuk tangan. Kemudian yang selanjutnya, tumbuhan termasuk sumber daya apa? Ya, Siti? Ya, pinter. Tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tepuk tangan. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan sumber daya alam ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu sumber daya alam merupakan semua kekayaan yang berasal dari alam. Manfaatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi 3. Sumber daya alam berdasarkan pemulihan, berdasarkan materi, dan berdasarkan habitat. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya yaitu kalian mencari sumber daya alam yang ada di sekitar rumah. Di sini di buku di halaman 15 kan ada tabel tuh, ada tabel sumber daya alam, kemudian bentuknya atau jenisnya dan manfaatnya ya. Nanti kalian kerjakan, kemudian pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah belajar ya.